Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita datang dari Jawa Tengah, Magelang. Saudara-saudara, bagaimana ia menyaksikan dengan terang-terangan, dengan jujur, bahwa seluruh keluarganya yang ada di Jawa Tengah, di Magelang khususnya, telah menerima Yesus Kristus. Bahkan tetangga-tetangga dia, mereka terima Yesus Kristus. Dan yang paling mengejutkan, ada beberapa orang anak-anak muda dari Banten, mereka menerima kesaksian dari pesaksi ini, dan mereka menyatakan mereka menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Mereka keluar dari agama lama mereka dan mereka masuk Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Hal itu sangat menghebohkan karena mereka diancam untuk dibunuh. Bahkan rumah pesaksi dikepung dan akan dibakar. Namun pada waktu mereka akan membakar rumahnya, mujizat terjadi. Sebelum mereka tiba di rumah itu, mereka melihat rumahnya telah menyala, bukan dengan api, tapi dengan satu kuasa yang luar biasa. Saudaraku, berbondong-bondong orang telah keluar dari keyakinan lama mereka, yang menurut pesaksi mengatakan bahwa mereka tidak ada kedamaian, mereka tidak nyaman lagi, karena tidak ada jaminan keselamatan selama mereka masih ada di agama lama. Mereka tidak memiliki sedikit pun jaminan keselamatan. Bahkan mereka sangat terpengaruh, sangat cemburu ketika mendengar bahwa Yesus bisa memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Saudara, saya tidak akan lebih banyak berkomentar. Biarkanlah saudara sendiri yang akan mendengar kesaksian dari pesaksi ini. Dan saya berharap saudara dapat ikut bersama-sama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudaraku, saksikan itu kepada banyak orang. Saya harap saudara dapat membagikan juga kesaksian ini, link ini, atau video kami ini dibagikan supaya banyak orang diselamatkan. Selamat menyaksikan. Setelah saya mendapat fakta, keluarga saya yang di Jawa itu semua masuk Kristen. Wah, luar biasa, kayak nemu Mas Gunung Pendowo, Pak Magelang, kota Magelang. Nah, itu saya alumni dari sana. Berapa orang tetangga saya dibaptis karena pertanyaan itu. Keajaiban Tuhan. Ada seorang anak Banten, orang Banten, dan berapa keluarga itu, berapa saudara itu, ada 7 saudara. Itu teman sebaya saya itu, saya ceritakan tentang Yesus dan dia terima Yesus, keluarganya ngamuk. Saya ingat pada waktu itu saya didoakan waktu saya mendapati kenyataan bahwa adik saya, bapak saya semua masuk. Saya ingat saudara-saudara saya di Jawa. Oh ya, saya belum saya ceritakan ya, saya di mana itu waktu baptis nanti. Jadi waktu itu saya ingat saya pernah didoakan, maka saya berkeinginan mendoakan keluarga saya yang di Jawa. Singkat cerita, ternyata doa saya didengar. Dan semua keluarga saya di Jawa itu masuk Kristen semua. Itu puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya tidak tahu. Iya, saya berhubungan. Oh mas, ini bahasa Jawa ya. Aku saiki nderek Gusti, katanya. Wis podo karo jenengan. Artinya bahasa Indonesia. Kak, saya sekarang ikut Tuhan. Tuhan Yesus. Sama dengan Kanda yang sudah ikut Tuhan Yesus duluan. Nah, itu. Jadi ketika kami berjumpa, ya reuni keluarga, itu nangis semua. Nangis bahagia Bapak.
Aduh, luar biasa campur tangan Tuhan itu. Dan saya makin yakin bahwa doa saya didengar. Doa saya didengar, keinginan saya didengar. Saya juga harapkan kepada teman-teman, jangan segan itu, jangan berhenti berdoa untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang belum menerima. Sebab keyakinan, kepastian bahwa tidak akan selamat itu jelas dikatakan di situ, jelas. Soalnya mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita cuma berdoa. Mohon, minta kepada Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah dia. Bukalah jalan supaya mendapat tuntunan Roh-Mu yang kudus dan sehingga mereka selamat, tidak binasa. Nama saya Sumarsono. Dari sejak kehidupan saya kecil dulu sebagai seorang Muslim mengalami sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan saya, yaitu tentang kenyamanan hidup, tentang perjalanan hidup yang tidak memiliki sasaran yang jelas karena kebingungan dan tanda tanya yang besar mengenai makna dari kehidupan. Kenal Tuhan, sesuatu yang mengganggu saya, yaitu tentang jaminan keselamatan, tentang jaminan, tentang kepastian keselamatan. Mempengaruhi, artinya mempengaruhi di sini, ya katakanlah mengganggu ketenangan saya, menimbulkan tanda tanya dan membuat saya berusaha mencari dan menemukan kebenarannya bagaimana. Sebab banyak ayat-ayat dalam kitab itu yang menyatakan bahwa tentang keselamatan, seperti ayat yang paling mencekam, yaitu ayat di sini ada monopoli menurut saya. Monopoli atau penguasaan yang absolut, yang total, bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa menjamin kepastian keselamatan. Nah, ini mengganggu pribadi saya. Saya suka berteman dengan orang Kristen, sebab orang-orang Kristen ini saya anggap baik. Saya anggap sopan, baik, ya, penuh perhatian begitu. Jadi saya lihat orang-orang Kristen ini kehidupannya itu ya menarik hati, terkesima, saya terpengaruh, saya terobsesi kepada kehidupan yang normal, yang baik, yang tenang, yang sejahtera. Nah, itu calon istri saya, dia Muslim. Nah, itu juga sebelum saya diberkati, sudah saya menangkan lebih dulu. Dia, istrinya, istri saya, calon istri saya ajari, saya beritahu, saya ajarkan tentang Injil, dan menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, baru terjadilah pemberkatan di gereja, di tempat gereja Pak Pardidi itulah saya. Wah, itu kebanggaan. Ketika itu Pak, saya seperti memiliki tenaga atau power yang tinggi sekali. Dan setiap orang yang saya jumpai, saya selalu ceritakan tentang Yesus. Sampai hampir saja pernah saya dikeroyok orang. Dan ini suatu peristiwa yang terjadi, ya, keajaiban Tuhan. Ada seorang anak Banten, orang Banten, orang Banten, dan berapa keluarga itu, berapa saudara itu, ada 7 saudara. Itu teman sebaya saya itu, saya ceritakan tentang Yesus, dan dia terima Yesus. Keluarganya ngamuk itu terjadi tuh sesuatu yang ajaib. Ketika itu
Ya, waktu itu di desa ya, di Palembang. Tahu sendiri deh, Palembang, Sangar. Nah, malam hari rumah kami mau dibakar. Ceritanya ini. Ini kesaksian saya. Tetapi terjadi keajaiban. Nah, orang-orang yang dari desa lain, desa tetangga, yang tempat tinggal kawan saya itu, kawan saya yang menerima Yesus itu tidak ikut karena dia sudah entah kemana dia pergi, menghindar dari ancaman orang tuanya. Nah, rumah saya itu, ini cerita berikutnya setelah kejadian itu mau dibakar, tapi kesaksian mereka melihat rumah saya itu hidup. Udah terbakar. Jadi mereka ketakutan ini balik ke kampungnya. Saya tahu itu karena salah satu dari mereka cerita sama saya. Nah, itu ceritanya. Itu satu. Bahwasanya Tuhan, ada ayat yang mengatakan, kamu berdiam dirilah kamu, berdiam tenanglah kamu, dan aku akan berperang ganti kamu. Ya, saya tawarkanlah jalan kebenaran, jalan lurus yang harus dilalui dan pasti sampai. Nah, itu beberapa orang tetangga saya dibaptis karena pertanyaan itu. Nah, jadi enggak pala hebat-hebat kali, biasa-biasa saja, Pak. Untuk saudara-saudara, untuk sahabat-sahabat dan semua pendengar, nama saya Sumarsono. Saya seorang yang sederhana dan saya akan bersaksi menyampaikan kesaksian saya ini tidaklah luar biasa, biasa-biasa saja. Karena tidak menampilkan atau tidak menunjukkan kehebatan atau sesuatu yang luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Maksud saya adalah, saya sebagai umat manusia, dari sejak kehidupan saya kecil dulu, sebagai seorang muslim, tapi muslimnya juga tidak begitu dalam dan tidak begitu istimewa, ya rata-rata, tapi mengerti tentang keislaman. Pada suatu hari saya mengalami sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan saya, yaitu tentang kenyamanan hidup, tentang perjalanan hidup yang tidak memiliki sasaran yang jelas karena kebingungan dan tanda tanya yang besar mengenai makna dari kehidupan saya pribadi. Saya mengenal Tuhan sudah umur 23 tahun. Baru saya mengenal Tuhan dan saya baca-baca Alkitab, saya baca-baca buku-buku Kristen, tapi saya masih Muslim. Dan di situ ada sesuatu yang mengganggu saya, yaitu tentang jaminan keselamatan, tentang jaminan, tentang kepastian keselamatan. Dan ayat-ayat yang tulisan, kata-kata Yesus Kristus yang mengganggu saya, yang mempengaruhi. Artinya mempengaruhi di sini, ya katakanlah mengganggu ketenangan saya, menimbulkan tanda tanya dan membuat saya berusaha mencari dan menemukan kebenarannya bagaimana. Sebab banyak ayat-ayat
dalam kitab itu yang menyatakan bahwa tentang keselamatan, seperti ayat yang paling mencekam, yaitu ayat dari Injil Yohanes 14 ayat 6, itu mengenai apa, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun ini, semua orang, tidak ada yang bisa sampai ke surga, artinya yang bisa selamat, kecuali melalui Yesus. Nah, di sini ada monopoli menurut saya. Monopoli atau penguasaan yang absolut, yang total, bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa menjamin kepastian keselamatan. Nah, ini mengganggu pribadi saya. Maka saya membaca lebih jauh, dan pokoknya banyak pertanyaan. Nah, kemudian singkat cerita, saya suka berteman dengan orang Kristen, sebab orang-orang Kristen ini saya anggap baik. Saya anggap sopan, baik, ya, penuh perhatian begitu. Jadi saya lihat orang-orang Kristen ini kehidupannya itu ya menarik hati, terkesima, saya terpengaruh, saya terobsesi kepada kehidupan yang normal, yang baik, yang tenang, yang sejahtera. Nah itu. Jadi saya bertemu dengan seorang Kristen yang kebetulan ada berjabatan di gereja, yaitu seorang Situa, seorang Batak. Nah, sukunya Batak, marganya itu Pardede, tapi beliau sudah berpulang lebih dahulu. Tapi anak-anaknya mudah-mudahan mendengar saya. Dia itu seorang kontraktor, pemborong. Saya dulu kerja dengan dia. Nah, kehidupan saya waktu itu sangat miskin, ya. Harus bekerja karena bapak saya sudah tua, sakit. Lalu dia selalu bercerita tentang kehidupan, makna kehidupan. Ya, jadi cerita-cerita itu menyangkut soal Yesus. Kebetulan saya sebelum itu sudah membaca-baca buku atau kisah-kisah atau ya banyak hal tentang Yesus. Jadi pada suatu hari dia ingin mampir ke rumah saya, ke tempat tinggal saya. Rumah saya gubuk, bapak saya sakit, dia datang dan dia bertanya kepada saya apa saya boleh berdoa. Saya bilang silakan berdoa. Waktu dia berdoa itu saya merinding. Artinya itu hal yang baru bagi saya karena saya belum pernah berdoa bersama orang Kristen. Dia berdoa seperti berbicara dengan seseorang. Dia seperti berkata-kata dengan seseorang. Rupanya dia berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Belakangan saya tahu. Tapi pada saat itu badan saya berkeringat. Terjadi loncatan-loncatan entah nggak tahu di dalam hati saya antara iya dan tidak. Ya, gitu. Jadi bapak saya terkapar di tempat tidur, dia berdoa dan saya diajak berdoa. Setelah amin, tidak terjadi apa-apa. Nah, bapak saya juga masih di tempat tidur. Terus bos saya itu ya bertanya kepada bapak, bagaimana Pak? Rasanya bapak saya cuman ya terima kasih begitu aja. Terus dia bilang gini, Bapak tahu saya orang Kristen? Gitu. Tidak tahu Pak. Nah, saya orang Kristen.
saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji Dia bahwa kalau orang percaya, permintaannya diperhatikan dan dijawab. Bapak saya tanya, apa saya boleh meminta? Oh boleh, kalau kamu percaya. Nah, ini proses sederhana sekali penginjilan, ya, menyampaikan, memperkenalkan seseorang yang memang luar biasa, ya. Seseorang yang penting, yang hebat, yang dahsyat, diperkenalkan secara sederhana kepada seorang yang belum mengenal. Nah, ini pengalaman saya. Jadi saya waktu itu memperhatikan, setelah selesai, oke, dia pamit pulang. Besoknya sebelum ke tempat kerja, dia mampir ke rumah saya, memberi apalah, kalau saya ini sembako ya. Waktu itu susu, roti, gula, teh, kopi, dikasih itu. Tapi ya jangan diasumsikan bahwa karena pemberian itu, bukan. Tapi saya menilai ada kasih yang diwujudkan, ada perhatian yang diwujudkan kepada orang lemah, orang miskin seperti saya. Itu mewarnai jalan hidup saya dan batin saya tergores dengan hal itu. Saya semakin berani bertanya kepada Bapak Pardede ini mengenai hal Yesus. Saya bertanya mengenai maksud Yohanes pasal 10 ayat 10. Nah, kalau bisa ditunjukkan, Pak. Itu ya, mengenai aku datang memberi kamu hidup. Ya, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan, nah ini yang penting, ini yang menarik perhatian saya. Karena saya orang miskin, jujur saja. Ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang mengganggu saya. Saya tanyakan itu. Saya belum baptis, saya belum Kristen, tapi saya sudah membaca Alkitab. Nah, jadi saya tanyakan itu kepada Pak Pardede pada waktu saya senggang. Dia berkata, iya betul. Betul, itu janji Tuhan Yesus. Kamu kok tahu itu? Ya, saya sudah membaca Alkitab, Pak. Saya punya Alkitab. Nah, itu bahasa saya. Dari mana, saudara, Alkitab? Beli saya, Pak. Nah, saya bilang gitu. Saya banyak buku-buku Kristen yang saya beli bukunya, karangan Billy Graham, karangan siapa waktu itu, Oswald Smith, ya, saya baca itu, kesaksiannya. Itu saya memang tertarik dengan keajaiban-keajaiban yang diberitakan itu. Nah, jadi waktu itu saya menuntut pada Pak Pardede, kalau saya meminta, apakah bisa, Pak? Bisa, asal kamu percaya. Dia tidak sekalipun menyinggung soal baptis dulu atau jadi orang Kristen dulu, tidak. Nah, ini hebatnya. Dan itu mewarnai pemberitaan kabaran Injil saya. Dia bilang, kalau kamu percaya, nah, Tuhan Yesus juga tidak pernah bilang, kalau kamu baptis dulu, kamu percaya kepadaku, apa yang kamu minta akan kuberi. Tidak begitu. Ya, dia dengan Pak Pardede mengatakan, jika kamu percaya, apa yang tertulis di Alkitab itu bisa terjadi sama kamu. Nah, itu yang disampaikan kepada saya. Dan saya pegang itu. Kalau begitu, Pak, saya mau belajar lagi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, Pak. Seperti di dalam Perjanjian Lama, apalagi itu. Di kitab Ulangan itu ada. Ulangan 28 itu. Ada dikatakan di sana, apabila kamu pada hari ini mendengar suaraku. Mendengar saja.
dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Waduh, luar biasa sekali. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Mulanya saya tertarik pada Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan yang tidak umum. Tidak umum. Semua orang boleh menerima, boleh mendengar janji itu dan boleh memiliki janji-janji Tuhan. Nah, karena itu saya minta diri saya supaya disahkan menjadi Kristen. Itu saya tanya sama Pak Didi, Pak Didi bagaimana ini? Saya percaya betul dengan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Cuma saya, jangan. Jadi Kristen itu susah katanya. Waduh, saya seperti dipermainkan itu, saudara. Masa ya, dia dengan sengaja mengabarkan dan memberitahu kepada orang lain, tapi ketika saya minta supaya dibaptis, dia justru menjawab, tidak usah, jangan, karena jadi Kristen itu sulit, susah nanti kamu, katanya. So, menambah rangsangan bagi saya, ya, saya semakin terangsang. Kenapa begitu? Tidak sesuai dengan janji-janjinya. Rupanya dia cuman menguji saya dan meningkatkan keinginan saya supaya maksimal dan murni bahwa saya ingin mengikuti Yesus. Itu rupanya. Singkat cerita, saya dibaptis. Nah, setelah dibaptis itu, maklum saja, orang desa, orang kampung, lingkungan, sikap saya, pendirian saya menarik perhatian mereka dan menimbulkan reaksi di keluarga besar saya, adik dari bapak saya, semuanya mengingatkan saya supaya menarik kembali keputusan saya. Saya tidak mau, saya keberatan waktu itu. Karena itu hak saya dan saya itu keinginan saya ingin membuktikan apa yang saya tahu, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Nah, ternyata masih juga reaksi mereka tidak beralasan, yang penting tidak suka dan jangan tidak suka, itu murtad, itu dari kafir kamu, katanya. Nah, tapi saya nggak begitu pedulikan itu. Tidak lama dari itu setelah saya dibaptis, bapak saya dibaptis dan dia sembuh penyakitnya. Dia penyakitnya dulu komplikasi abdomen dan paru-paru. Badannya kurus kering. Tapi sesudah mendapat kesembuhan itu, ya, kesembuhannya bukan seperti di kebangunan rohani pada umumnya, ya, mendadak itu enggak. Dia slow tapi sip itu. Sembuh betul dan segar, dan dia sendiri yang menyatakan bahwa kalau bapak saya itu Islamnya tidak begitu dalam karena kejawen, ya, dari ilmu kejawen itu, apa namanya itu ilmu bapak saya itu, apa, sangkan paraning dumadi, itu bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesianya itu asal mula kehidupan. Nah, itu yang dikaji, pengkajiannya ke arah itu. Nah, kebetulan juga ada sinyal-sinyal di sangkan paraning dumadi itu, dari asal mula kehidupan itu ada namanya apa ya, lupa saya namanya, tapi ada konotasinya hampir serupa dengan kehadiran Yesus sebagai penyelamat. Cuman penyelamatan di asal mulanya hidup itu tidak jelas tujuannya, tidak jelas kepastiannya. Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu menyatakan diri, mengklaim dirinya sendiri bahwa satu-satunya jalan supaya bisa ke surga itu hanya Dia. Hanya tanpa melalui aku
tidak seorang pun sampai ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu klaim yang tidak ada duanya di dunia ini. Saya mencari, tidak ada selain Yesus Kristus. Justru itu saya kuat. Dan bapak saya juga terpengaruh dengan kata-kata saya itu, karena ini namanya klaim, Pak. Klaim dari Yesus Kristus. Tidak ada di dunia ini nabi, rasul, malaikat sekalipun tidak ada, kecuali Yesus. Nah, kalau ada cari aja, kalau ada tidak Kristen nggak apa-apa saya. Ternyata memang tidak ada. Tidak ada, betul-betul tidak ada, hanya Yesus. Satu. Nah, dua, di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus, yang di dalamnya manusia bisa beroleh selamat. Tuh, tegaskan. Mana ada Alkitab apa saja yang tidak menyebut agama. Alkitab di dunia, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, ini dahsyat ini. Karena memang apa tawarannya itu, boleh silakan cari di tempat lain kalau ada. Nggak ada. Yohanes 14 ayat 6 tadi nggak ada, di mana-mana juga nggak ada. Seluruh dunia ini buka semua kita, nggak ada, nggak bisa ketemu kecuali di dalam Alkitab, dalam Injil. Nah, jadi ceritanya saya, kemudian adik saya juga saya ajari, saya bawa duit juga itu, karena udah SMA, sudah SMP. Nah, itu. Nah, saya minum ya. Iya, silakan minum Pak, silakan. Santai saja Pak, oke. Saya kalau udah ngomong gini serius Pak. Iya, baik. Jadi adik saya 2 sudah. Nah, lalu saya dalam waktu saya mendapati kenyataan bahwa adik saya, bapak saya semua ngikut Yesus, saya ingat dulu pernah saya sekolah di sekolah Katolik. Nah, ini saya ingat, dan ini mungkin kebenaran juga, Pak, Saudara. Saya selalu mendengar, sering ya, di sekolahan itu guru atau pastor atau suster atau siapa nggak tahu berdoa, yang doanya itu selalu mendoakan lingkungan, ya, kiri, kanan, depan, belakang, kemudian murid-murid, orang tua murid, yang semuanya bukan semua orang Kristen gitu. Nah, itu didoakan. Nah, itu didoakan. Dan saya waktu itu ingat bahwa saya sering didoakan oleh guru saya, oleh pastor saya yang Kristen, yang sekolah Kristen. Itu sekolah saya kalau ada orang yang tahu, saya di SMA Pendowo, Magelang, kota Magelang. Nah, itu saya alumni dari sana. Sudah itu saya ke Jogja, kuliah di Jogja. Saya kuliahnya dulu di Akademi Seni Rupa Indonesia. Saya pelukis, Pak Prenki. Wow, saya pelukis, okay, saya pematung, saya pekerjaan seni banyak saya kerjakan. Dan gereja-gereja yang saya bangun semua ada tanda lukisan saya. Haleluya. Ya, itu kebanggaan saya. Nah, jadi saya ingat pada waktu itu saya didoakan waktu saya mendapati kenyataan bahwa adik saya, bapak saya semua masuk. Saya ingat saudara-saudara saya di Jawa.
Oh ya, saya belum saya ceritakan ya, saya di mana itu waktu baptis nanti. Jadi waktu itu saya ingat saya pernah didoakan, maka saya berkeinginan mendoakan keluarga saya yang di Jawa. Singkat cerita, ternyata doa saya didengar. Dan semua keluarga saya di Jawa itu masuk Kristen semua. Itu puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya tidak tahu mereka. Haleluya. Setelah saya berhubungan, oh Mas, ini bahasa Jawa ya. Aku saikin derek Gusti katanya. Wis podo karun jenengan. Artinya bahasa Indonesia. Kak, saya sekarang ikut Tuhan. Tuhan Yesus. Sama dengan Kanda yang sudah ikut Tuhan Yesus duluan. Nah, itu. Jadi ketika kami berjumpa, ya reuni keluarga, itu nangis semua. Nangis bahagia Bapak. Aduh, luar biasa campur tangan Tuhan itu. Dan saya makin yakin bahwa doa saya didengar. Doa saya didengar. Keinginan saya didengar. Saya juga harapkan kepada teman-teman, jangan segan itu, jangan berhenti berdoa untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang belum menerima. Sebab keyakinan, kepastian bahwa tidak akan selamat itu jelas dikatakan di situ, jelas. Soalnya mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita cuma berdoa, mohon, minta kepada Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah dia, bukalah jalan supaya mendapat tuntunan Roh-Mu yang kudus dan sehingga mereka selamat, tidak binasa. Siapa orang yang tidak punya rasa begitu? Kita begitu. Jadi ceritanya setelah saya mendapat fakta, keluarga saya yang di Jawa itu semua masuk Kristen. Wah, luar biasa, kayak nemu mas gunung itu Pak Prengki. Iya. Saya bahagia sekali ya. Jadi terus saya ceritakan dulu, saya masuk ke kota Palembang tahun 66. Setelah Gestapo PKI, bapak saya dipindahkan dari Jogja, dipindahkan ke Palembang. Pada waktu itu malam hari, saya tiba di Palembang, saya lihat pohon-pohon itu ada lampu kelap-klip. Wah, ini orang-orang Kristen ini sedang, saya belum Kristen itu ya. Sedang perayaan, ini hari Natal, ini hari kelahiran Yesus, kayak ingat di sekolahan. Rupa-rupanya itu kode alam. Saya anggap kode alam. Saya datang pas kelahiran Yesus Kristus dan saya ditangkap Tuhan Yesus juga di Palembang tahun 70. Tahun 70 saya ditangkap oleh Tuhan Yesus dan saya mendapat anugerah luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya Dia yang memberi saya. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi diambil dari saya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, itu dia. Jadi pergerakan saya sesudah itu, Bapak, waktu setelah saya dibaptis, kemudian saya juga mulai memikirkan diri saya. Saya pemuda kan waktu itu. Saya berkenalan dengan seorang putri Mundur Palembang sedikit, Pak. asli. Mundur sedikit ya, oke. Ya. Itu calon istri saya. Dia Muslim. Itu juga sebelum saya diberkati, sudah saya menangkan lebih dulu. Dia, istri saya, calon istri saya ajari, saya beritahu, saya ajarkan tentang Injil. Dan menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, baru terjadilah pemberkatan di gereja. Di tempat gereja Pak Pardidi itulah. Wah, itu kebanggaan. Ketika itu Pak Prengki,
saya seperti memiliki tenaga atau power yang tinggi sekali. Dan setiap orang yang saya jumpai, saya selalu ceritakan tentang Yesus. Sampai hampir saja pernah saya mau dikeroyok orang. Dan ini suatu peristiwa yang terjadi ya, keajaiban Tuhan. Ada seorang anak Banten, orang Banten, orang Banten, dan berapa keluarga itu, berapa saudara itu, ada 7 saudara. Itu teman sebaya saya itu, saya ceritakan tentang Yesus, dan dia terima Yesus. Keluarganya ngamuk itu terjadi tuh sesuatu yang ajaib. Ketika itu, ya waktu itu di desa ya, di Palembang, tahu sendiri deh, Palembang, Sangar. Nah, malam hari rumah kami mau dibakar. Ceritanya ini kesaksian saya. Tetapi terjadi keajaiban. Nah, orang-orang yang dari desa lain, desa tetangga, yang tempat tinggal kawan saya itu, kawan saya yang menerima Yesus itu tidak ikut, karena dia sudah entah kemana dia pergi, menghindar dari ancaman orang tuanya. Rumah saya itu, ini cerita berikutnya setelah kejadian itu mau dibakar, tapi kesaksian mereka melihat rumah saya itu hidup, udah terbakar. Jadi mereka ketakutan, ini balik ke kampungnya. Saya tahu itu karena salah satu dari mereka cerita sama saya. Nah, itu ceritanya. Itu satu, bahwasanya Tuhan, ada ayat yang mengatakan, kamu berdiam dirilah kamu, berdiam tenanglah kamu, dan aku akan berperang ganti kamu. Nah, itu saya pegang. Nah, itu terjadi 2 kali itu Pak, kayak gitu. Satu kali waktu kami menghimpun orang-orang di desa lain, ada itu beberapa keluarga yang menerima Yesus, lalu mendirikan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, itu dari Keluaran 14 ya. Ya, itu terjadi. Sekali lagi, waktu kami mendirikan satu persekutuan. Nah, persekutuan itu sudah itu membuat satu tempat tersendiri, bukan gereja, belum gereja. Nah, disitulah kegiatan kami, beberapa keluarga, itu di daerah Palembang, namanya Talang Keramat. Kalau ada orang Palembang tahu di Talang Keramat ada gereja, itu pendirian saya pertama kali tahun 73 itu. Ya, jadi kelompok itu bersekutu bersama-sama, digerebek. Terjadi penggerebekan, digerebek. Ya, kami lari semua lah, digerebek. Ya, lari menghindar lah. Tapi 1 bulan kemudian balik lagi ke situ. Saya ngajak. Saya yang menguatkan mereka. Itu memang proses Tuhan. Proses Tuhan itu luar biasa. Jadi kembali lagi sampai akhirnya mau mendirikan gereja. Nah, ketika mau membuat bangunan itu, ada beberapa tokoh di situ, tokoh masyarakat. Kalau pemerintahannya menyetujui dari Pak RT, Pak RK, sama lurahnya mengizinkan membuat tempat ibadah, gereja.
Itu. Tetapi itu tahun 73 Pak ya. Ada sekelompok orang yang tidak setuju. Nah, waktu itu merekrut orang-orang banyak untuk bersama-sama melarang membangun gereja itu. Ceritanya pada waktu itu sudah ngomong sama Pak Lurah katanya, ini kami tidak setuju. Waktu itu belum ada sistem demo-demo kayak sekarang ini, belum. Jadi itu tindakan-tindakan langsung, kelompok-kelompok tertentu di situ. Nah, jadi mau rame-rame datang ke situ, mau menghentikan kegiatan kami. Nah, itu ceritanya. Itu terjadi juga keajaiban. Orang itu sudah turun sembahyang, turun dia rame-rame, ada yang bawa tarian, ada yang bawa arit, ada yang bawa apalah macam-macam, itu mau merobohkan bangunan kami. Itu lewat depan gereja, tidak berhenti, lurus terus, jalan terus ya, jalan terus sampai balik lagi, jalan lagi ke sana, balik lagi ke sini, terus bolak-balik aja di depan bangunan itu. Akhirnya tidak jadi. Saya itu tahu itu ada salah satu dari mereka yang menyampaikan kepada kami, ada tanda tangan 144 orang tidak setuju. Itu ceritanya itu Pak. Akhirnya tidak ada apa-apa. Nah, bulan ketiga dari situ gereja kami dilempari. Dilempar bukan batu aja, pakai kotoran, pakai inilah macam-macam Pak. Terus dari kalangan kami sudah ada 23 orang yang bersekutu di situ. Itu orang baru semua itu. Orang baru semua dibaptis. Itu pendetanya nggak berani di situ. Saya bukan pendeta waktu itu. Saya belum apa-apa, belum jadi apa-apa saya. Saya cuma menyampaikan kabar saja, menyampaikan ini kamu ini hanya itu aja. Mau soal baptis, soal apa segala macamnya itu ada pendeta. Nah, waktu itu akan terjadi begitu, kelompok orang yang bersekutu di situ berunding sama saya. Kita lapor aja. Kan ada di gereja pusat sana kan ada itu Pak siapa itu namanya, kolonel katanya. Nah, saya bilang gini, nanti dia ke sini orang itu berhenti lari, ya nggak apa-apa. Tapi Abri itu pulang, mereka datang lagi. Sekarang begini aja, kita percaya pada Tuhan. Nah, itu sederhana kan Pak, sederhana sekali saya. Dia percayalah. Nah, sudahlah, mau roboh-roboh lah, seizin Tuhan. Kita berlutut pada Tuhan. Kita serahkan ini, kita pasrahkan, mau rubuh-rubuhlah. Tapi kita minta perlindungan pada Tuhan yang pasti. Itu saya bilang. Nah, mereka nurut di belakang gereja itu. Kami berlutut, tunduk, sujud, ngomong sama Tuhan, nangis. Kayak Pak Pardidi waktu berdoa. Iya, saya bicara dengan Tuhan. Tuhan ada di hadapan saya. Saya ngomong, ini begini Pak keadaannya. Nggak mungkin kau tidak tahu. Nah itulah lugunya saya. Mereka juga ngikut, mereka turut. Jadi akhirnya gereja itu berdiri sampai sekarang. Sekarang besar sekali. Itu di daerah Sako, Kenten. Kalau ada orang Palembang dengar, ini orangnya. Iya. Kalau orang sana sih kenal semua sama saya, orang gereja itu.
Itu yang mendatangkan tahun 90 mendatangkan gubernur sama siapa itu wali kota ini sekarang Heru. Nah itu tahu sejarah gereja ini. Waktu peresmian gereja itu saya sudah tidak di Palembang lagi, saya sudah ke Lampung, sudah ke Jambi, ke Kubu, sudah. Jadi waktu itu saya dipanggil supaya waktu peresmian gereja itu saya dikasih lah riwayat gereja itu ditulis oleh orang yang baru yang ngurus itulah majelis. Saya baca, wah salah semua ini. Saya lipat, saya kantongi. Saya luar kepala, saya bikin. Saya luar kepala. Bahwa tanah ini diberikan oleh seorang janda miskin. Diserahkan untuk dibangun gereja. Nah, ada orang Palembang ada di dengar, catat. Itu seorang janda miskin menyerahkan sebidang tanah untuk tempat peribadatan. Itu fakta dan itu nyata. Nah, ini kesaksian saya biar dibaca, didengar oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah itu, jadi saya lega sekali, saya puas sekali dengan pengabdian saya, dengan pengiringan saya pada Yesus. Dan Tuhan Yesus banyak sekali membuat keajaiban di dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan kehidupan saya sampai detik ini, sampai hari ini, belum pernah sekalipun masuk rumah sakit atau menderita sakit, tidak pernah. Saya pantangan juga tidak ada. Umur saya sudah 76 tahun. Tapi saya masih segar, masih fresh. Karena apa? Hati yang gembira katanya adalah obat. Jadi kalau bersaksi nggak takut-takut. Nah, satu hal yang saya pegang, yang saya jadikan sebagai alat untuk menembus pribadi seseorang. Kalau orang sebaya dengan saya selalu tanya begini, Pak. Bapak, apa umur berapa, Pak? Wah, saya udah 60 katanya. Mau berapa tahun lagi hidup di dunia ini? Bilang gitu kan. Ya, ya tahulah itu keputusan Tuhan. Seandainya Bapak malam ini dipanggil Tuhan gimana? Siap gak? Ya itu urusan Tuhan. Enggak, umpamanya dipanggil. Ya kita mau bisa apa? Enggak bisa apa-apalah. Nah, setelah dipanggil, Bapak tahu dah tempatnya di mana. Nah, maksudnya ya tempat Bapak nanti kan sudah mati, ini ada hidup lagi, Pak. Iya. Nah, di mana tempat Bapak? Tidak bisa jawab. Ya, itu. Saya katakan ada dua tempat, neraka sama surga. Bapak mau kemana? Ya surga lah. Nah, yakin bisa masuk surga? Nah, disitulah dilema. Udah jangan jawab. Jadikan PR itu. Jawab nanti aja kalau kita jumpa lagi. Gitu. Ketemu lagi tanpa saya tanya. Dia pasti berpikir. Dia ini pernah nanya. Ya ini ke surga apa ke neraka? Nah, tentu semua orang ingin ke surga. Tapi bisa enggak? Dia mengatakan dengan begini, saya tawarkanlah jalan kebenaran, jalan lurus yang harus dilalui dan pasti sampai. Nah itu beberapa orang tetangga saya dibaptis karena pertanyaan itu. Jadi enggak pala hebat-hebat kali, biasa-biasa saja Pak, sederhana. Tapi satu lagi, saya sendiri berani mengatakan begini, bahwa saya ini diciptakan segambar, serupa dengan. Nah ini para teolog ini nggak bisa terima ini. Wah itu kan maksudnya begini, nggak tahu saya. Saya tahunya ayat itu berbunyi itu, Kejadian 1 ayat 26.
Itu bunyinya begini. Jadi saya terima itu bahwa saya diciptakan segambar dengan dia. Mau apa? Nah, maksudnya bukan gitu, saya tidak tahu. Nah ini, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katanya besar, kitanya besar. Siapa itu? Tuhan. Supaya mereka, supaya mereka berkuasa. Jadi, menciptakan manusia ini sesudah semuanya siap. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang rayap di bumi. Semua sudah ada, semua sudah siap. Itu di Firdaus, berarti manusia diciptakan untuk masuk ke Firdaus. Ini juga membayangkan penebusan. Setelah sampai situ jatuh dia. Siapa lagi mau menunggu Firdaus itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena manusia sudah jatuh. Manusia sudah terbuang. Jadi siapa harus menunggu? Tidak ada. Kasih Tuhan yang menghendaki. Manusia juga. Manusia itulah yang harus menunggu. Sebab itu manusia harus ditebus. Kalau nggak ditebus, nggak ada yang mau ngisi Firdaus itu. Percuma sudah dibuat tuh. Nggak ada yang ngisi. Tidak ada yang ngisi. Makanya manusia itu perlu ditebus supaya bisa masuk kembali ke Firdaus yang tempat yang sudah disiapkan. Penebusan ini maknanya itu. Maka di dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan di situ, aku memilih kamu semenjak dunia ini belum dijadikan. Tuh, nggak logika itu, nggak logika itu. Tapi itulah faktanya. Mau protes, nggak bisa, itu yang sudah terjadi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita ini sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Supaya siapa yang bikin kita kudus dan tidak bercacat? Dia juga. Waduh, luar biasa ini Tuhan. Kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi. Kata Tuhan Yesus juga begini, kalau anak itu sudah memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Tidak ada ikatan lagi, berani mengatakan apa adanya. Aku anak Allah, memang aku anaknya. Siapa yang menghendaki? Dia menghendaki mengangkat aku menjadi anaknya. Loh itu, gimana itu? Ya harus berani lah. Saya anak Allah. Iya, anak Tuhan saya. Dan saya diciptakan segambar dengan dia. Mau apa? Nah, itu keberanian dan ini mengubah struktur rohani pendengar. Siapa saja, apalagi orang luar, orang dalam aja nggak bisa menerima itu seutuhnya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang merdeka gimana? Bebas kan? Bebas. Mau bilang apa? Mau ngomong apa? Mau ngasih tahu apa? Nah, aku anak Allah. Aku diciptakan segambar dengan dia. Oke, saya sering berbeda pendapat dengan para teolog, orang-orang yang sudah mengkaji ilmu ketuhanan. Oh, itu maksudnya bukannya saya nggak tahu. Saya tahunya ini suaranya begini, ini kata-katanya begini, itulah yang saya imani. Saya jadilah seperti imanmu, itu kata Yesus. Saya tidak akan mendengar kata para teolog, saya akan mendengar kata Yesus. Yesus berkata, jadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Jadilah seperti apa yang kamu percaya. Jadilah seperti imanmu. Sekarang imanmu bagaimana? Beranikah kau mengatakan bahwa kau diciptakan segambar dengan Allah? Ayo. Mati kita. Nah, kamu anak Allah.
Katakan kepada orang lain, sebelah kiri, sebelah kanan, aku ini anak Allah. Siapa yang membuat? Dia yang menghendaki. Aku akan menjadi bapamu, kamu menjadi anakku. Ada syarat lain? Jika kamu tidak berdosa, apa begitu? Tidak pernah, tidak ada. Mau atau tidak, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Nah, ini semua pekerjaan Yesus Kristus. Dia berjanji, kelemahan manusia diketahui, persis diketahui. Sebab itu dia berjanji, aku pergi. Menunjukkan tempat tadi, ayat pertama, tapi juga akan meminta kepada Bapa supaya dia kirimkan rohnya yang kudus itu untuk menuntun kamu, mengajari kamu, mengingatkan kamu, menolong kamu, menghibur kamu. Betul? Iya, kita yakin itu. Kita tidak ada orang bodoh. Semua bisa. Semua bisa. Tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak. Kalau aku mau, maka dia melengkapinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bersuka Haleluya. cita. Iya. Saya bersuka cita sekali dengan ini, supaya ini diketahui oleh banyak orang. Saya dulu tidak kenal Kristus, setelah saya mengenal Kristus, luar biasa, harta yang terkubur, harta yang terpendam itu, yang di dalam bejana itu dikuatkan dan saya memilikinya. Saya berani mengatakan kepada siapa saja sekarang ini, bahwa saya diciptakan segambar dengan dia. Itu konkret. Konkret pasti. Tidak ada yang bisa mengubah ayat itu. Ya. Dan saya diangkat. Diangkat. Bukan kemauan saya loh. Diangkat menjadi anaknya. Dan dia jadi bapak. Ada orang di dunia ini boleh manggil dia bapak? Enggak ada. Cuma orang Kristen. Orang yang di dalam Kristus yang bisa memanggil dia bapak. Bapakku. Bapakku yang di sorga, dikuduskan namamu. Dipermuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, pemerintahanmu. Dan jadilah kehendakmu itu di bumi ini seperti di sorga. Ketika kamu menciptakan Adam dan Hawa. Dan menyuruhnya dia masuk dalam Firdaus. Menguasai semuanya. Itu. Begitu saudara. Maafkan saya ya. Saya terlampau menggebu-gebu. Ya memang itulah. Saya itu kalau sudah bercerita begini nggak bisa berhenti. Ya kepada siapa? Tetangga saya tidak ada yang tidak tahu saya bagaimana pendirian hidup saya, sikap hidup saya. Tidak ada yang tidak tahu, semua tahu. Karena saya duluan yang membuka. Setiap saya dipanggil orang mendoakan orang sakit, pasti saya tanya pertama itu. Sudah siap kalau dipanggil Tuhan? Tuh tanya gitu Pak, iya semua orang mau mati. Kamu kan sakit. Itu saya. Kamu sakit. Siap-siap lah mati. Udah siap? Siap. Pasti kamu masuk surga? Orang Kristen juga tanya gitu loh. Bukan cuma orang Kristen pun banyak yang belum bisa memastikan. Wah itu memprihatinkan sekali. Sangat memprihatinkan. Makanya saya tidak mau di gereja. Saya mau masuk face to face saya. Kesaksian saya. Head to head. Door to door. Kalau di gereja nggak bisa. Gitu. Kalau di muka dengan muka, saya mesti jalan. Ngomong, bebas ngomong. Satu jiwa menang. Satu jiwa berhasil. Satu jiwa hidup. Satu jiwa benar. Nah, itu aja. Satu tiap hari. Satu. Kerjaan tidak ada. Yang cuma jalan.
ngobrol kan, ngobrol, tapi ngobrol yang berisi. Ada satu lagi yang untuk mengangkat hati yang remuk, hati yang orang-orang putus asa, itu ada. Saya katakan, sehancur apapun kamu, seremuk apapun kamu, serusak apapun kamu, itu semua tidak bisa membatalkan rencana Tuhan untuk kamu. Ini saya dengan pernyataan itu, saya mengangkat banyak orang putus asa, banyak orang kecewa, banyak orang broken home, orang yang kehilangan harapan, itu dikembalikan, dipulihkan dengan itu. Artinya, kasih Tuhan itu tidak terukur, tidak bisa diperkirakan dengan pikiran manusia, dengan logika manusia. Bagaimana mungkinlah orang ditampar pipi kiri dikasih yang sebelah kanan? Jangan balas kamu kejahatan dengan kejahatan. Itu kalau bukan kemampuan Tuhan yang diberikan tidak akan bisa terjadi. Satu peristiwa pernah terjadi di keluarga saya. Ini mungkin akan memotivasi. Saya mempunyai anak perempuan. Waktu itu singkat katanya terjadilah pelecehan. Anak saya paling besar, perempuan, waktu itu masih kecil, masih kelas 4 SD. Terjadi satu pelecehan yang menyebabkan saya sudah mengasah senjata tajam. Tuh, itu manusiawi saya. Manusiawi saya masih manusia. Itu senjata sudah saya asah. Dan saya akan melakukan sesuatu untuk pelaku yang saya tahu, yang telah menghina dan melecehkan saya habis. Saya tidak punya lagi harga diri, dan saya tidak punya arti lagi hidup dalam pikiran saya. Sehingga saya mengambil satu keputusan yang gila dan nekat. Ya, ini manusiawi saya. Memang saya masih asli manusia. Jadi saya sudah berniat jahat. Tapi satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, kebiasaan. Segala sesuatu yang akan kamu lakukan, baik atau buruk, berdoalah. Nah, saya berdoa, Pak. Dalam doa saya itu, coba bayangkan dulu, Pak. Bisa nggak saya ngomong minta izin sama Tuhan untuk melakukan itu? Nggak mungkin. Nah, jelas ditolak. Jelas itu ditolak. Nggak mungkin Tuhan mengizinkan saya berbuat jahat. Jadi apa yang saya doakan? Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, saya datang kepadamu, lihatlah saya. Saya ini begini. Kau tahu apa yang terjadi pada saya. Nah, saya harus melakukannya begini. Inilah saya, bagaimana Tuhan? Nangis saya. Nangis kayak anak kecil. Sampai-sampai ada sesuatu yang merubah diri saya. Sehingga kebencian itu hilang. Dendam, kemarahan itu hilang. Kejengkelan itu hilang. Dan saya menangis, tunduk, sujud pada Tuhan, berserah. Menyerahkan diri, menyerahkan segalanya pada Tuhan. Tuh. Saya terus terang, kalau bukan Tuhan, tidak bisa mengubah saya. Tidak bisa. Saya sudah bertindak.
Sudah mengambil keputusan, sudah bulat. Saya sudah acak bolok, sudah tajam, sudah pokoknya saya berbuat sesuatu. Habis itu jiwa saya masih anak satu, Pak. Masih sangar. masih nggak tahulah saya. Nah, waktu itu saya juga sudah kehilangan harga diri, kehilangan martabat, kehilangan kepercayaan. Saya nggak tahu, nggak bisa melukiskan, dan saya mengambil keputusan itu. Hanya satu yang tidak saya tinggalkan, yaitu datang ke kaki Tuhan, berdoa dulu. Nah, bisakah saya meminta izin untuk berbuat itu? Bisakah mulut saya bicara begitu? Tentu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang ada dalam diri saya. Maka tidak terjadi itu, Pak. Tidak terjadi. Dan kalau bukan Tuhan yang mengubah mindset saya, jalan pikiran saya ini, tidak ada yang bisa. Tuh. Saya bersyukur, luar biasa Tuhan. Terima kasih. Dan saya nangis tengah malam. Nangis. Istri saya sudah bingung, nggak karuan. Nah, itu Pak, salah satu. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi sama saya itu berhubungan, berurusan dengan jalan hidup, ya, dengan kasus-kasus kehidupan, tidak yang spektakuler, orang lumpuh berjalan, walaupun ada juga saya mengobati orang sakit. Nah, ini ada satu lagi kesaksian saya, Pak, ya. Saya dipanggil oleh salah seorang Kristen, bukan jemaat saya, bukan orang binaan saya. Saya dipanggil karena dia busung, perutnya begede, busung. Saya punya kebiasaan kalau mau berdoa, saya harus bercerita dulu, Pak. Saya berkisah dulu bercerita tentang Yesus, memperkenalkan kepadanya bahwa Yesus itu begini. Nah, waktu itu saya datang juga ke situ bercerita tentang tujuan Allah turun ke dunia ini, memikirkan kehidupan manusia, sudah itu khususnya terhadap kamu itu dikehendaki menjadi anaknya. Kamu percaya Yesus? Percaya. Kamu anak Yesus? Anak Tuhan? Tidak jawab. Berani kamu katakan, Kak, aku ini anak Tuhan. Itu harus berani, karena kamu memang diangkat jadi anaknya. Dia nggak peduli siapa kamu, asal kamu percaya kamu akan jadi anaknya. Itu maunya, itu kehendaknya. Bisa melawan kehendak Tuhan? Tidak bisa. Nah, belum berdoa saya, Pak. Dia minta permisi mau ke belakang. Nah, itu. Jadi proses kebangunan rohani, kebangunan iman itu memang terjadi. Terjadi, Pak. Waktu ketika dia mendengar firman Allah yang hidup, maka terjadilah sesuatu keajaiban. Ya, ajaib memang. Dia minta ke belakang ke ke WC, ya, WC habis tuntas. Pulang itu perutnya kempes. Padahal biasanya kalau buang air di tempat tidur itu. Wow, puji Tuhan ya, Iya. haleluya. Iya, buang air di tempat tidur itu nggak bisa berangkat, jalan pun nggak bisa. Nah, waktu kami ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan, tujuan Tuhan terhadap manusia ini, bagaimana penerimaan manusia pada Tuhan harus begini, harus menerima apa yang dikatakannya, iya dan amin. Nah, kamu harus juga buktikan bahwa kamu adalah anak Allah. Katakan kamu adalah anaknya. Nah, kalau dia bisa begitu, ternyata dia respon dengan hati, jiwa, raganya, sukmanya, rohnya mengatakan aku jadi anaknya karena dia yang mengangkatku. Terjadilah satu keajaiban. Enggak spektakuler itu. Dia minta ke WC, biasa kan? Minta WC, silakan WC. Sampai di WC, habis semua, buang sana. Balik sini. Itu hari Jumat, Pak. Dia orang gereja Pentakosta.
yang GPDI. Saya bukan dari Pantekosta, saya dari Protestan. Tapi banyak orang yang tidak suka sama saya. Haleluya. Ya. Jadi hari Minggu dia bersaksi di GPDI. Hari Minggu saya tadinya sakit disembuhkan oleh Pak Marsono, tapi tidak berdoa Pak Marsono katanya. Coba itu kesaksian itu di depan jemaat gereja GPDI besar di Palembang itu. Sako juga. Pendetanya HS Hari Gultom. Nah, itu pendetanya. Kenal sama saya. Orang Lajangnya dulu tinggal di tempat saya. Itu Pak Gultom. Kalau ada orang Palembang, dia tahu Pak Gultom siapa. Jadi itu keajaiban itu banyak sekali, Pak. Banyak. Kalau saya rinci satu-satu. Yang ingat saja ini yang saya sampaikan. Di Lampung ini juga banyak keajaiban, tapi mungkin waktu sudah cukup lama ini. Sudah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.